Hasratku, rinduku memuji. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengingat bahwa akhir-akhir ini terjadi perang yang begitu heboh yang melibatkan bangsa Israel. Saya jadi ingat apa yang diungkap oleh Alkitab, bahwa pada akhir zaman akan ada perang besar yang melibatkan bangsa Israel. Nah, melihat hal itu, saya akan menyebutkan beberapa negara, ada 4-6 negara, dan bahkan lebih yang akan menyerang Israel pada akhir zaman berdasarkan tafsiran Alkitab. Apa itu kaum premil, itu nanti bisa dibahas di bagian lain. Atau bisa juga dilihat di tulisan-tulisan saya di blog saya di bawah ini. Sebelum saya menyebutkan beberapa negara yang akan menyerang Israel, itu dasar Alkitabnya dari Yehezkiel pasal yang ke-38. Ya, saya coba baca ayatnya bagi kita, dan nanti bisa Bapak Ibu bacakan dari pasal 38 sampai dengan pasal 39. Saya akan membacakan kutipan-kutipan ayatnya bagi kita. Yehezkiel 38 ayat 1 dan beberapa ayat akan saya baca berikutnya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesakh dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesakh dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak, dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopang. Berdasarkan tafsiran terhadap Yehezkiel pasal 38 dan 39, disebutkan bahwa di akhir zaman nantinya akan ada negeri dari 4 penjuru bumi akan menyerang bangsa Israel. Dari utara dan selatan, dan dari barat, dari timur, akan menyerang dan akan menjepit bangsa Israel. Itu adalah tafsiran teologis dari kaum premil, kaum yang berpendapat bahwa Kristus akan datang sebelum kerajaan 1000 tahun sungguh-sungguh berlangsung di bumi. Nah, bagaimana penjelasan tentang premil, bagaimana penjelasan tentang kaum dispensasionalisme, itu akan dijelaskan di bagian-bagian lain, atau Bapak Ibu bisa search. Nah, daripada penasaran, saya akan menyebutkan 6 negara yang dimaksud. Yang dari utara ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Turki atau Rusia. Dan sangat mungkin itu Rusia. Ya, banyak penafsir mengatakan bahwa Rusia akan menyerang Israel karena akar kata Ros, jadi disebut Rusia. Yang kedua adalah Iran. Ya, nanti penjelasan lebih lanjut saya akan kutip dari penjelasan orang-orang yang kompeten di bidang eskatologi ini. Dan yang ketiga adalah, lucu ya, Ethiopia. Ya, itu Alkitab yang mengatakannya di dalam Yehezkiel pasal 38. Yang pertama tadi Rusia, yang kedua Iran, yang ketiga Ethiopia. Lalu yang keempat adalah Libya. Nah, keempat negara-negara ini sebenarnya menyerang Israel, tetapi tidak akan berhasil. Ya, walaupun nanti kita tahu bahwa pada akhir zaman itu saudara sekutu dari Israel yang ditafsirkan sebagai Amerika, yaitu saudara tua dari Israel, itu akan meninggalkan Israel. Nah, dari situlah dia mulai kejepit, mulailah bangsa-bangsa lain menyerang Israel. Nah, itu dulu 4. Lalu ada 2 negara lagi yang akan menyerang Israel. Disebutkan akan ada 10 kerajaan bersatu menjadi satu negara. Itu ditafsirkan adalah Uni Eropa, karena itu dari barat menyerang Israel. Jadi kalau tadi di pertama dari utara dan selatan, lalu kemudian di gelombang kedua ini dari barat dan dari timur. Dari barat itu adalah 10 negara bersatu menjadi satu negara, dan ditafsirkan itu sebagai Uni Eropa. Nah, saya tidak tahu berapa negara Uni Eropa sekarang, dan menurut tafsiran ini, tafsiran terhadap Alkitab, bahkan dikatakan bahwa Uni Eropa nanti akan menyerang Israel, dan bahkan bisa mengalahkan selama kira-kira 3,5 tahun. Lalu yang dari timur itu Cina, dan ditafsirkan Cina akan bergabung dengan Korea Utara. Itu banyak sekali jumlahnya, puluhan juta akan menyerang Israel. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah salah satu tafsiran Alkitab dari kaum premilenialism. Ya, kaum paham eskatologi premil. Apa itu paham itu? Nanti bisa dijelaskan, bisa juga di search di internet. Maksudnya kaum yang menafsirkan bahwa akhir zaman ini
akan ada kerajaan 1000 tahun. Dan sebelum kerajaan 1000 tahun itu, Tuhan Yesus datang ke awan-awan. Nah, bagaimana penjelasan selanjutnya? Silakan dengarkan kutipan berikut ini. Lalu ada banyak pertanyaan. Apakah perang Israel ini pertanda Yesus segera datang kembali? Kalau saudara mau tahu jawabannya, saudara nanti baca dengan detail Yehezkiel pasal 38 dan 39. Saudaraku, perang yang dialami oleh Israel itu bisa menjadi sebuah perang dunia ketiga atau Harmagedon jika Rusia atau yang Alkitab sebut dalam Yehezkiel 38-39, yaitu Magog atau Rusia dari utara ikut berperang menyerang Israel. Sekali lagi, tanda yang pertama, jika sampai Magog dari utara Israel, yaitu Rusia, kalau sampai ikut berperang menyerang Israel, wow, itu berarti sudah sangat nyata. Lalu yang kedua, jika sampai akhirnya Amerika, negara yang selalu disebut sebagai yaitu saudara tua dari Israel, kalau sampai akhirnya Amerika tidak lagi membela, tidak lagi menolong Israel, menghentikan pertolongannya bagi Israel, maka dua tanda itu berarti itu akan memicu perang dunia ketiga. Dan Anda mengerti, saudaraku, bahwa ini yang segera dan bisa terjadi kapanpun juga. Nanti Anda baca detail dalam Yehezkiel 38 dan 39. Akan ada 6 musuh Israel yang Alkitab sudah nubuatkan. Yang pertama adalah Magog. Magog itu siapa? Magog itu dari utara Israel. Itulah Rusia. Lalu disebut Gog. Gog itu apa? Tsar. Prince dari Magog. Inilah kekaisaran Rusia. Lalu juga dalam Yehezkiel pasal 38 ada kata Mesek. Mesek itu apa? Itulah Moskow. Lalu juga ada kata Tubal. Tubal itu apa? Kota utara di daerah Rusia. Jadi ada namanya kota Tubal di Rusia. Lalu musuh Israel yang kedua dalam perang dunia ketiga atau Armageddon adalah Iran. Yang cukup lama disebut sebagai Persia. Dan dalam Yehezkiel 38 juga disebut Persia. Namun akhirnya tahun 1935, Persia mengubah diri dengan nama Iran. Nah, sebelumnya, saudaraku, Iran atau Persia ini adalah negara yang punya hubungan baik dengan Amerika dan Israel untuk bersama-sama membeli minyak. Namun kalau Anda baca sejarah, tahun 1979, akhirnya Iran, saudaraku, atau Persia ini berbalik. Justru, saudaraku, melawan Amerika dan Israel. Dan akhirnya Iran atau Persia ini telah berpihak kepada Rusia. Bahkan Iran telah membeli 10 billion deal untuk membeli senjata dari Rusia. Dan Anda tahu, pemasok senjata dari Hamas adalah Iran. Dan itu senjata-senjata yang Iran beli dari Rusia. Jadi kalau Anda baca dalam Yehezkiel 38, ada kata Persia yang akan ikut berperang melawan Israel. Itu adalah Iran. Lalu yang ketiga, ternyata musuh Israel nanti yang Alkitab sudah jelaskan dalam Yehezkiel 38-39 adalah Ethiopia. Aneh kan? Kalau Anda baca dalam Alkitab, Yehezkiel 38 ada kata Kus. Kus itu sebelah utara Sudan. Dan ini bicara tentang Ethiopia. Dari Sunni Muslim. Dan Anda mengerti, saudaraku, hari ini kan Ethiopia itu dibantu oleh Israel sampai pertanian mereka boleh bertumbuh baik. Tapi kalau sampai Ethiopia ikut-ikutan bersatu melawan Israel, wow, itu penggenapan Yehezkiel 38-39. Yang keempat adalah Libya. Ya, kalau Anda baca dalam Yehezkiel pasal 38, itu disebut Put, ya. Put ini adalah Libya. Dan 97% daripada penduduk Libya itu dari kelompok Muslim Sunni, ya. Dan Hamas itu dari kelompok Muslim Sunni. Bahkan yang kelima, dalam Yehezkiel 38 disebut Gomer. Gomer itu mana? Bagian suku timur daripada Eropa. Daripada Israel itu Eropa. Ukraine, Belarus, Poland, Armenia, ya, dan semua yang nia-nia, ya kan. Itu, saudaraku, nanti akan bersatu juga Gomer ini untuk melawan Israel. Lalu juga Bet Torgama, teritorial dari Turki, yang meninggalkan NATO dan gabung dengan Rusia. Dan Anda tahu, saudaraku, Yehezkiel 38 ini belumlah perang Harmagedon, tapi formasi kampanye militer untuk mulainya tribulation, masa kesusahan awal, di mana nanti Antikristus muncul. Dan ini nanti sudah dinubuatkan dari timur juga akan ikut perang melawan Israel. Dari mana? Timur itu China, ya, termasuk juga dari Korea Utara. Jadi, saudaraku, kita tahu bahwa ini sudah di depan mata. Mari kita tahu dan kita melek rohani. Kita juga, saudaraku, melihat dengan logika bahwa apa yang Alkitab nubuatkan sudah
di depan mata. Apa pelajaran yang penting bagi kita untuk masa kini? Ketika kita mendengar deru perang, terutama yang melibatkan Israel. Bahkan banyak orang wanti-wanti, takut. Jangan-jangan ini perang dunia ketiga. Kita sebagai orang-orang yang percaya, saya mengajak kita supaya tetap terpaut kepada Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap membaca Alkitab, terus berdoa. Ini yang harus kita lakukan. Yang kemudian juga kita terus berjaga-jaga, kita terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita terus memberitakan firman, kita terus memberitakan Injil. Kita membawa orang-orang memuliakan Tuhan, dari tidak memuji Tuhan menjadi orang-orang yang memuji Tuhan. Yang ketiga, kita tetap percaya pemeliharaan dan pertolongan Tuhan, dan dengan demikian kita tetap terpaut kepada Tuhan, memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Puji Tuhan, haleluya, amin. Hasratku